Halo anak-anak Sion A, sudah siap ibadah sekolah minggu belum nih? Ya, kalau sudah siap, yuk kita sama-sama akan mulai ibadah kita. Kita angkat pujian, Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Yuk, siapa yang mau cinta Tuhan Yesus selamanya? Ya, kita sama-sama nyanyikan lagu ini ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Siapa yang mau cinta Tuhan Yesus? Siapa yang mau jadi anaknya Tuhan Yesus? Ya, kalau mau jadi anaknya Tuhan Yesus, harus dengar-dengaran sama mama, sama guru-guru sekolah minggu ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami mau bersorak memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak-anak, sebentar kita mau nyanyi lagu nih, lagu lama. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Siapa yang tahu lagu ini? Nah, kita sama-sama belajar ya lagu ini. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu.
Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ya ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Ya, udah bisa belum lagunya? Ya, belum. Kalau belum bisa kita sama-sama nyanyi lagu ini sekali lagi ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil nama siapa? Namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Puji Tuhan, kita sudah belajar lagu dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu ya. Siapa yang mau dipanggil namanya sama Tuhan Yesus? Tante juga mau dipanggil namanya sama Tuhan Yesus. Anak-anak, kita mau memberikan persembahan. Ayo uang persembahannya disiapkan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan dan sebentar kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati persembahan kami, biarlah persembahan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, tadi kita kan sudah nyanyi, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Nah, kalau kita sudah dipanggil Tuhan, kita harus jadi apa? Seneng gak? Seneng gak dipanggil sama Tuhan? Nah, kalau seneng kita mau nyanyi nih. Aku senang jadi anak Tuhan, oke? Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong.
pujian dari anak-anak sekolah minggu. Nah, anak-anak, tiba saatnya kita mau mendengarkan apa nih? Iya, mendengarkan firman Tuhan kita. Kita siapkan hati kita angkat pujian Roh Kudus yang manis. Ya, kata-kata yang pertama, ku buka hatiku untuk firman. Ya. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memberikan persembahan untuk Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, anak-anak-Mu yang manis ini akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah kami duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Nana sudah siap dengar cerita? Iya, kalau sudah siap, duduknya yang manis ya. Nah, hari ini Tante Feni mau cerita tentang murid-muridnya Tuhan Yesus. Siapa? Murid-muridnya Tuhan Yesus. Ada berapa yo? Yang tahu siapa muridnya Tuhan Yesus ada berapa? Ya, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, muridnya Tuhan Yesus ada berapa? 12. Ingat-ingat ya, muridnya Tuhan Yesus ada berapa ya? Nanti Tante Feni tanya lagi. Nah, suatu hari Tuhan Yesus jalan ke Galilea. Nah, Tuhan Yesus bertemu dengan Simon Petrus. Nah, apa ya pekerjaannya Simon Petrus? Siapa yang tahu nih dari gambar ini? Ya, Simon Petrus itu adalah seorang nelayan. Nelayan adalah menangkap ikan. Kerjaannya menangkap ikan. Nah, Simon Petrus ini pekerjaannya menangkap ikan. Nah, suatu hari
Tuhan Yesus memberikan mujizat kepada Petrus. Karena Petrus ini orangnya nggak percayaan ya. Nah, suatu hari Petrus ini menjala ikan tapi nggak dapet ikan. Nah, terus Tuhan ngasih mujizat sama Petrus. Coba kamu jalalah ikan di sini. Nanti kamu akan mendapatkan banyak ikan karena Petrus menjala di sana nggak dapet ikan. Nah, terus Tuhan Yesus suruh jala. Coba kamu jala sekali lagi, pasti kamu akan dapat ikan. Nah, dan ternyata benar, Petrus mendapatkan ikan yang sangat banyak. Nah, di situ Petrus mulai percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Nah, suatu hari Petrus diajak sama Tuhan Yesus. Petrus, ikutlah aku, tinggalkanlah pekerjaan kamu. Ikut aku dan kamu akan menjadi penjala manusia. Nah, karena Petrus itu percaya kalau Yesus itu adalah Tuhan, dia meninggalkan pekerjaannya dan mengikuti Tuhan Yesus. Ngapain ngikut Tuhan Yesus ya? Nah, Tuhan Yesus pergi dari satu kota ke kota lain dengan memberitakan firman Tuhan. Nah, dan Petrus tidak hanya sendiri, dia mengajak teman-temannya yang lain. Nah, dan kebanyakan murid Tuhan Yesus ini adalah seorang nelayan. Nah, teman-temannya Petrus diajak, ayo ikut, Yesus itu loh Tuhan, ayo kita memberitakan firman Tuhan. Dan banyak teman-temannya Petrus yang ikut Tuhan Yesus, menjadi muridnya Tuhan Yesus. Tidak sembarang orang yang menjadi muridnya Tuhan Yesus. Tuhan memilih orang-orang yang menurut Tuhan Yesus tepat untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Dan akhirnya mereka mengikut Tuhan. Nah, dan ada lagi. Nah, tadi kan pekerjaannya apa tadi? Nelayan. Dan ada juga yang pekerjaannya adalah pemungut cukai. Apa sih pemungut cukai itu? Pemungut cukai itu orang yang meminta uangnya rakyat untuk dibayarkan kepada kerajaan. Nah, tapi ini namanya Matius. Nah, Matius ini minta uang kepada bangsanya itu dengan cara memeras. Dia nggak minta sesuai dengan ketentuan kerajaan. Dia meminta lebih. Nih, misalnya ketentuannya harus bayar 2 keping, misalnya ya. Tapi Petrus minta 3 keping, 4 keping. Nah, makanya orang-orang yang di sana, orang Yahudi gak suka sama Matius. Matius ini menjadi pemungut cukai, memeras uangnya rakyat katanya gitu. Dia ini orang berdosa. Nah, orang-orang Yahudi bilang kalau Matius ini orang berdosa. Tapi Tuhan mengutus Matius untuk dia mau bertobat dan menjadi muridnya Tuhan Yesus. Nah, dan Matius pun bertobat, dia tidak menjadi pemungut cukai lagi, tapi dia mengikut Tuhan Yesus. Dia menceritakan kabar baik, kabar Injil yang ada di dalam Alkitab. Nah, menyebarkan firman Tuhan kepada orang-orang banyak. Nah, anak-anak, dari cerita ini Tante Feni mau bilang kalau menjadi murid Tuhan Yesus itu adalah pilihan, dan kita anak-anak Kristen itu adalah orang-orang yang sudah dipilih sama Tuhan. Nah, dan kita mau membantu Tuhan untuk menyampaikan kabar baiknya Tuhan Yesus, yaitu apa? Cerita firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab. Siapa yang mau jadi muridnya Tuhan Yesus? Nah, Tante Feni, seperti ke-12 muridnya Tuhan Yesus ini, dia mau menyampaikan kabar firman Tuhan kepada semua orang, supaya semua orang percaya dan diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Mengabarkan firman Tuhan ke seluruh dunia.
siapa saja ya ke-12 murid Tuhan Yesus? Yuk kita baca ya. Yang pertama adalah Simon Petrus, terus Andreas, Yakobus, Zebedeus, Yakobus anaknya Zebedeus, terus Yohanes, Filipus, Thomas, Matius, Tadeus, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, Yudas dan Bartolomeus. Nah, ke-12 murid Tuhan Yesus ini ada di Alkitab di Matius 10 ayat 2 sampai 4. Ya, anak-anak minta mama papanya baca tuh di Matius 10 ayat 2 sampai 4. Itu semua nama-nama muridnya Tuhan Yesus ada di situ. Nah, anak-anak kita belajar mau menjadi pelayannya Tuhan juga. Kita anak-anak yang masih kecil, kita bertumbuh semakin lama semakin besar. Ya, kita bertumbuh mau menjadi seperti Yesus. Kita mau mengikuti semua perintahnya Tuhan Yesus. Ya, hanya dari kecil kita belajar melalui Alkitab. Nanti anak-anak kalau sudah bisa belajar membaca, anak-anak belajar membaca Alkitab juga. Tambah besar, tambah rajin belajar Alkitabnya. Tambah besar mengabarkan cerita Alkitab, mengabarkan firman Tuhan yang ada di Alkitab. Ya, cerita firman Tuhan sampai di sini. Kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk, kita sama-sama tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mau menjadi murid-Mu, melayani Engkau Tuhan, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan anak-anak yang mau mengabarkan Injil kepada semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua, berikan kami kuat, sehat, memberkati sekolah kami, dan berkatilah keluarga kami semua Tuhan. Kami sudah mengikuti ibadah kami dan kami akan akhiri ibadah kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.